kelas 11 dan juga Sobat Pelajar Indonesia. Pada hari ini di Ekonomi Kelas kita mau belajar tentang apa? Hari ini kita mau belajar tentang tarif pajak dan jenis-jenis pajak. Nah, pada waktu yang lalu kalian sudah belajar apa sih itu pajak, manfaat pajak, dan juga fungsi pajak. Hari ini kalian akan mengetahui ada apa saja sih jenis-jenis tarif pajak, ya, dan ada apa saja jenis-jenis dari pajak. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tarif pajak dan jenis-jenis pajak, ya. Kompetensi dasar pada hari ini ada untuk 3.5. Yang pertama adalah menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Untuk keterampilan menyajikan hasil analisis fungsi dan peranan pajak dalam pembangunan ekonomi. Dan untuk pembelajaran hari ini, indikator pencapaian kompetensinya adalah mengidentifikasi macam-macam tarif pajak dan menjelaskan pengelompokan pajak. Nah, kita mulai dari tarif pajak, ya. Tarif pajak ada 4 macam. Yang pertama adalah tarif pajak proporsional, lalu yang kedua adalah tarif pajak tetap, yang ketiga adalah tarif pajak degresif, dan yang keempat adalah tarif pajak progresif. Nah, kita mulai dulu yang pertama, pengertian dari tarif pajak. Nah, apa sih pengertian dari tarif pajak? Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Jadi, setiap jenis pajak akan menggunakan tarif pajak jenis yang mana. Nah, nanti kita akan pelajari ada 4 macam tarif pajak. Tentunya masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda-beda. Nah, kita mulai yang pertama, yaitu tarif pajak proporsional atau sebanding. Nah, untuk tarif pajak ini, tarif pajaknya persentasenya tetap, ya. Jadi untuk pengenaan pajaknya persentasenya tetap. Nah, di bagian bawah ada contoh tarif pajaknya adalah 10%. Jadi seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap 10%. Ya, mau nominalnya 5 juta atau 7.500.000, semuanya akan dikenakan pajak sebesar 10%. Nah, biasa kalau untuk tarif ini kita akan menggunakan, yaitu contohnya adalah PPN, ya, pajak pertambahan nilai. Dan juga ada juga contoh lain, yaitu PBB, pajak bumi dan bangunan. Besarnya sebesar 0,5% dari besar objek pajak. Nah, jadi sudah jelas ya anak-anak bahwa tarif pajak proporsional ini besarannya tetap dalam bentuk persentase. Yang kedua, kita akan belajar tarif pajak tetap. Nah, merupakan tarif pajak yang nominalnya akan tetap, ya, tidak berubah-ubah tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Nah, di sini contohnya adalah bea materai. Biasanya kalau bea materai ini kan digunakan untuk suatu dokumen, ya, agar dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum. Nah, untuk berapapun nominal, misalkan kita akan membuat surat kuasa atau surat jual beli, berapapun dasar pengenaan pajaknya, berapapun nominalnya, menggunakan bea materai yang sama, yaitu tetap 10.000. Maka untuk tarif pajak tetap, nominalnya tidak berubah-ubah, tetap Rp10.000. Ya, untuk bea materai ini mulai berlaku
mulai 2021 ya untuk Rp10.000. Yang ketiga, tarif pajak progresif. Nah, apa sih tarif pajak progresif? Tarif pajak ini di mana nanti akan naik ya, persentasenya akan naik sebanding dengan kenaikan dasar pengenaan pajak. Nah, contohnya adalah pajak penghasilan. Nah, mulai 1 Januari 2022 tarif pajak penghasilan mengalami kenaikan ya, di mana ada 5 lapisan tarif pajak. Nah, semakin besar penghasilannya, maka tarifnya juga akan naik gitu ya. Maka untuk yang progresif ini tarifnya akan naik seiring dengan kenaikan penghasilan seseorang gitu ya. Di sini misalnya kalau penghasilannya 0 sampai 60 juta, maka tarifnya 5%. Kalau penghasilannya 60 sampai 250 juta 1 tahun ya, ini untuk 1 tahun, maka tarifnya 15. Dan seterusnya ada 25%, 30%, dan 35% untuk yang penghasilannya lebih dari 5 miliar setahun. Jadi jelas sekali bahwa tarif pajak PPH mengenakan tarif pajak progresif. Berikutnya yang keempat adalah tarif pajak degresif. Semakin tinggi jumlah dasar pengenaan pajaknya, maka semakin rendah tarif yang dikenakan. Nah, untuk tarif degresif ini kebalikannya dari tarif pajak progresif ya. Semakin besar dasar pengenaan pajaknya, maka tarif pajaknya semakin kecil gitu ya. Kebalikannya, semakin besar nominalnya, maka tarif pajaknya juga semakin kecil, berbanding terbalik. Selanjutnya, kita akan belajar jenis-jenis pajak. Nah, ada apa saja sih jenis-jenis pajak ini gitu ya. Untuk yang pertama, kita akan mengetahui jenis-jenis pajak menurut lembaga yang memungut ya, atau cara pemungutannya. Nanti dibagi menjadi 2, ada pajak pusat dan juga pajak daerah. Lalu berdasarkan sifatnya ada 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Untuk yang ketiga, menurut golongannya dibagi menjadi 2, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, kita lihat satu persatu anak-anak. Untuk yang pertama, nah menurut lembaga pemungutnya atau cara pemungutannya. Yang pertama adalah pajak pusat. Nah, pajak ini dipungut oleh siapa? Pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat ya, melalui Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, Dirjen Bea Cukai. Nah, oleh karena dipungutnya oleh pemerintah pusat, maka uang dari pajak ini akan masuk ke pemerintah pusat. Contohnya adalah PBB ya, pajak bumi bangunan, pajak penghasilan, pajak PPN pertambahan nilai, pajak penjualan, bea materai. Nah, ini masuk ke pemerintah pusat. Sedangkan yang kedua, menurut lembaga pemungutnya yaitu pajak daerah, pajaknya dipungut oleh siapa? Pajaknya dipungut oleh pemerintah daerah ya, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota atau kabupaten. Nah, contohnya apa sih gitu ya? Kalau biasanya kita membayar pajak, contohnya adalah pajak kendaraan bermotor. Nah, ini akan masuk ke daerah setempat ya. Dan juga contoh yang lain adalah pajak reklame dan pajak tontonan dan lain-lain. Nah, jadi ingat, kalau pajak pusat masuk kepada pemerintah pusat, kalau pajak daerah masuk kepada pemerintah daerah. Selanjutnya,
kita akan lihat jenis-jenis pajak menurut sifatnya. Nah, yang pertama adalah pajak subjektif. Pajak ini pemungutannya berdasarkan subjeknya gitu ya, atau orangnya. Jadi melihat kepada orangnya, wajib pajaknya. Nah, maka contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh. Karena apa? Karena seseorang jika memiliki gaji, maka seseorang itu harus membayar pajak penghasilan ya, berdasarkan gaji seseorang. Jadi kalau untuk pajak subjektif melihat pada orangnya. Dan contoh lain adalah pajak kekayaan. Lalu yang kedua adalah pajak objektif. Nah, pajak ini pemungutannya berdasarkan objeknya. Bisa melihat pada barang, bisa melihat pada keadaan atau suatu peristiwa. Ya, tidak melihat kepada orangnya lagi, tapi melihat kepada objeknya, gitu ya. Contohnya adalah pajak bumi dan bangunan. Melihat rumah, gitu ya, atau tanah. Nah, contoh lain adalah PPN saat kita berbelanja, membeli barang, makan misalnya ya, makan di restoran dan lain-lain. Dan juga pajak penjualan barang mewah. Nah, ini melihat barang mewah yang dijual. Selanjutnya, menurut golongan ada dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, untuk pajak langsung ini pajaknya harus dipikul sendiri gitu ya, harus dipikul sendiri oleh wajib pajak itu sendiri. Tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Nah, maka yang membayar adalah orang yang bersangkutan ya. Contohnya adalah PPh. Jadi yang membayar pajak penghasilan ya yang bersangkutan gitu ya. Misalkan atas nama si A, maka si A yang akan dikenakan pajak ya. Lalu ada PBB. Ini juga yang harus memikul siapa? Yang harus memikul adalah wajib pajak itu sendiri. Kalau rumahnya atas nama Tuan Amir, maka yang membayar pajak adalah Tuan Amir, dikenakan dari rumahnya Tuan Amir gitu ya. Lalu pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau pajak tidak langsung, pajak ini harus dibayarkan pihak tertentu dan dapat dilimpahkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Jadi dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya pajak penjualan, PPN, bea impor, dan lain-lain. Oke, anak-anak, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham ya untuk materi kita tentang tarif pajak dan juga jenis-jenis pajak. Baik anak-anak, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya, dan juga kalian bisa mencari literasi wawasan yang lain dari berbagai sumber belajar. Nah, silakan setelah ini kalian memberikan komentar atau kesimpulan pada komentar pada video YouTube channel Bu Sisil ya. Apa kesimpulannya dan juga apa komentarnya dari pembelajaran hari ini tentang tarif pajak dan jenis-jenis pajak. Oke, thanks for watching. Terima kasih. Dadah, bye-bye. Salam ekonomi.